Pengertian titik stasioner. Titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas mengenai pengertian titik stasioner, kali ini Bu Iko contohkan adalah mengenai aplikasi titik stasioner pada soal fungsi trigonometri. Oke, kita lihat soalnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri sin 2x dengan batas interval x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan x kurang dari atau sama dengan 360. Oke, kita lihat sekarang. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Fungsi asalnya trigonometri adalah fx sama dengan sin 2x. Syarat mendapatkan titik stasioner, maka kita harus turunkan dulu. Turunan pertamanya sama dengan 0. Maka turunan pertama dari sin 2x adalah turunannya sin adalah cos 2x tetap, kemudian turunan sudutnya 2x turunannya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 cos 2x. Oke, kita lanjutkan. Nah, titik stasionernya, maka kita mencari turunannya sama dengan 0. Maka fx 2 cos 2x sama dengan 0 ini. Oke. Cos 2x sama dengan 0. Ingat mengenai persamaan kosinus. Persamaan trigonometri. Cos x sama dengan ini, cos x sama dengan cos alfa. Maka x-nya bisa dicari, yaitu plus minus alfa plus k kali 360. Ini digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Cos 2x sama dengan 0. Cos berapa yang nilainya 0? Maka kita menjawab adalah cos 90 derajat. Oke, kita lanjutkan. Mencari titik stasioner sebagai berikut. Yang tadi, cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Maka 2x ini tadi sesuai dengan yang tadi, 2x sama dengan plus minus 90 plus k kali 360. Ini kurang k ya, plus k kali 360. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah yang positif, yang di sebelah kiri ini. Yang kedua adalah yang negatif, alfanya negatif. Nah, kemudian kita jawab dulu yang positif. 2x sama dengan 90 plus k kali 360. Maka kita bisa menyelesaikannya. 2x sama dengan 90 plus k kali 360. Maka kita membagi ruas kiri dan ruas kanan, yaitu dibagi dengan angka 2. Maka hasilnya nanti x 2 dibagi 2 hasilnya 1, 90 dibagi 2, 45, sedangkan 360 derajat dibagi 2 hasilnya adalah 180. Oke, sekarang kita coba. Nah, untuk K sama dengan 1, K sama dengan 0. Maka nanti kita mendapatkan nilainya. Kalau K ini sama dengan 0, ini berarti K ini diganti angka 0. Berarti 45 derajat ditambah 0 dikali 180, hasilnya nanti adalah 0. Berarti hasilnya adalah 45. 45 memenuhi sesuai dengan syaratnya. Oke, ini juga gitu. Dimasukkan hasilnya ternyata 225. Selanjutnya dimasukkan juga untuk K sama dengan 2, maka 2 dikali 180 ditambah 45 menghasilkan angka 405.
tidak memenuhi, karena yang memenuhi syaratnya adalah apa tadi? Batas intervalnya berada di antara X berada lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360. Ini berarti batasnya ini memenuhi, 45 memenuhi. Kemudian 225 juga memenuhi. Yang terakhir 405 tidak memenuhi karena batas intervalnya diambil lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 360. Ini untuk yang alfanya positif. Sekarang kita bahas untuk yang alfa negatif. 2X sama dengan negatif 90 plus K kali 360. Oke, kita bahasnya. Ini sama dengan yang sebelah kiri. Dibagi dengan bilangan 2. 2X dibagi 2 hasilnya 1 atau X saja. 90 dibagi 2 negatif 45. Demikian juga ini dibagi 2. Ini kalau dibagi 2 bukan 360 ya. Ini melainkan adalah 180. Keliru ini ya, ralat 180. Kalau kita masukkan K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 45. Kalau K sama dengan 1, maka X-nya berapa? X-nya didapatkan 135. Memenuhi batas interval. Untuk yang ini tidak memenuhi. Untuk yang terakhir, untuk K sama dengan 2, maka X kita dapatkan adalah 315. Berarti juga memenuhi. Oke, kita lanjutkan. Jadi, titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sin 2x untuk batas intervalnya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 360 adalah 45, 135, 225 derajat, dan 315. Itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Paham, Cah? Semoga kalian paham. Kalau pengen lebih memahami lagi, silahkan putar ulang lagi, putar play stop gitu ya, biar paham. Kita bahas selanjutnya mengenai selang kemonotonan fungsi. Apa itu pengertiannya selang kemonotonan fungsi? Yaitu suatu fungsi dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus ataupun turun terus pada suatu selang interval. Jadi monoton itu dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus ataupun turun terus pada suatu selang interval. Oke, misalkan fx berupa fungsi kontinu pada interval a, b. Misalkan pula X1 dan X2 terletak di dalam interval A, B dan memenuhi ini seperti ini, maka ini fungsi dikatakan naik. Terdapat dikatakan naik jika daerah hasilnya fx1, jika x1 domainnya dimasukkan ini ke fungsi, maka daerah hasilnya F1 kurang dari F2. Dikatakan naik. Dikatakan turun jika Fx1 lebih dari Fx2. Kita lihat ilustrasi gambarnya ya, sketsa fungsi naik dan fungsi turun. Ini dikatakan fungsi tersebut naik jika ini X1, ini X2. Oke. Kita ulang lagi tadi. Oke, kita jelaskan lagi sketsa fungsi naik dan fungsi turun. Ini tadi sudah ada jika nanti ini misalnya ada domain X1 ya, ada X2, asalnya X1, X2. Kemudian ketika kita masukkan ke rumus fungsi, Fx1 itu dimasukkan daerah hasilnya di sini, kemudian X2 dimasukkan ke fungsi ini, ketemu Fx2 hasilnya berada di sini, maka ini tadi
fx1 kurang dari fx2, maka fungsi tersebut dikatakan naik. Demikian pula jika domainnya x1 itu lebih kurang dari x1 kurang dari x2 ya. Tetapi jika x1 dimasukkan ke dalam rumus fungsi menghasilkan fx1 di mana fx1 ini lebih dari fx1 lebih dari ini ya. Maaf ya. Ulang lagi. fx1 lebih dari fx2, maka fungsi ini dikatakan turun. Kita lanjut ya. Oke. Dengan turunan pertama fungsi f, maka kita bisa mencari fungsi naik dengan syarat jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi tersebut dikatakan naik. Demikian juga ada fungsi turun. Jika turunan pertamanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut dikatakan turun. Ini yang ketiga, apabila f aksen atau turunan pertamanya sama dengan 0, maka ini dinamakan stasioner. Titik ada terdapat titik stasioner. Jadi titik stasioner itu adalah fungsi yang tidak naik dan tidak turun. Maka dapat kita simpulkan jika suatu fungsi naik atau turun pada interval a, b, dikatakan fungsi tersebut monoton pada interval a, b. Kita lihat contoh untuk selang kemonotonan fungsi. Diketahui fungsi fx sama dengan sin 2x untuk sama dengan soal yang tadi untuk mencari titik stasioner. Kita lanjutkan, kita mencari selang kemonotonan fungsi atau yang fungsi tersebut naik ataupun turun. Oke. Dengan batas x sama dengan lebih dari atau sama dengan 0 dan x kurang dari atau sama dengan 360. Oke, kita lanjut. Di mana titik stasionernya? Sudah kita jawab tadi. Kemudian, di mana pula fungsi tersebut naik atau turun? Oke, kita jawab. Oke. Untuk jawaban pertama sudah kita kerjakan tadi. Titik stasioner fungsi fx sama dengan sin 2x dengan batas intervalnya x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari atau sama dengan 360 adalah ini tadi jawaban yang pertama. Oke, kita lanjutkan jawaban yang kedua. Titik stasioner fungsinya sudah diketahui, batasnya adalah 45, 135 titik stasionernya, 225, 315. Oke, kita lihat sekarang. Fungsi naik, tadi ada pertanyaan fungsi naik jika turunan pertamanya lebih dari 0. Sekarang kita lihat garis bilangan berikut. Karena ada titik stasioner yang pertama 0 derajat, kemudian lagi kita ada 45, kemudian lagi ada 135, kemudian lagi ada 225, ada lagi adalah 315, yang terakhir adalah 360 karena batasnya 360 dan 0 derajat. Oke, kita cek sekarang. Uji coba, kalau saya pilih yang mudah aja, di batasnya antara 0 sampai 45 ini ya. Kita coba 0 derajat pada turunannya. Berarti sin 2x turunannya 2 cos 2x. Nah, 00 ya, 2 kali cos 2. Ini 2 ya. 2 cos 2x berarti 2 kali cos 2 kali 0, tetap hasilnya 0. Cos 0 berapa? 1, berarti hasilnya positif. Positif di sini ada daerahnya positif, ini negatif. Di sini daerahnya positif lagi, ini negatif lagi, ini positif lagi. Ingat di sini yang dilihat adalah fungsi naik. Nah, ini naik ya. Kemudian stasioner, ini turun di sini. Stasioner lagi, ini naik lagi. Stasioner lagi, turun.
stasioner lagi naik. Oke, maka kita bisa menjawab di mana titik stasionernya. Oke, batas stasionernya ini yang naik berarti 0 sampai 45, 135 sampai 225, 315 sampai 360. Oke, yang turun sekarang. Oke. Untuk yang fungsi turunan pertamanya kurang dari 0. Oke, kita bahas batasnya, maka turun adalah 45, 135, 225 sampai 315. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.